maka harus kita uji. Namanya uji EVA ya, exploratory factor analysis. Kemudian yang kedua adalah confirmatory factor analysis. Jadi untuk menguji tingkat konsistensi teori sebagai landasan penyusunan variabel beserta indikatornya. Jadi kira-kira beginilah kalau kedua ini kalau kita gambarkan. Saya tutup ya. Saya tutup. Mohon maaf ini teman saya mungkin sinyalnya nggak berdua loh. Tadi kamera saya matikan nggak apa ya? Nggak apa-apa, Pak. Oke, Bapak. Whiteboard. Saya buka whiteboard. Jadi begini, ya saya cuma ulangi cerita aja ya. Jadi ketika kita menentukan variabel itu, ya, mohon maaf saya ulangi cerita. Variabel ya. Definisi operasional atau indikator ya. Atau indikator variabel, monggo dibolak-balik istilahnya, silakan sesuai dengan istilah yang lazim. Ini detail ya. Pertanyaan. Nah, ketika kita menentukan bahwa ini variabel A, ya dengan sederet definisi operasional seperti yang kita lakukan misalnya, terus yang ini adalah B, misalnya B ya, maka bisa saja AB ini kalau pas diuji EVA dan CFA itu bisa saja item-item di sini ini, oh ternyata ini kebutuhan, bisa saja. Jadi yang ini ke sini, misalkan ini ada 4, yang 2 atau bisa saja variabelnya itu gabung. Maka untuk memastikan itu, tentu bukan ini ya, bukan, tapi yang ini loh, maaf, yang butirnya itu, yang bisa diuji kan butirnya. Ya. Oleh karena itu untuk melihat kekokohan, apakah variabel A itu memang betul-betul yang diinginkan, ya, beserta butir pertanyaan atau pernyataan itu, maka kedua uji itu diperlukan. Sekali lagi, kedua uji itu, uji exploratory factor analysis dan confirmatory factor analysis itu diperlukan manakala kita tidak memastikan bahwa variabel-variabel yang kita susun itu memang sesuai dengan apa yang data yang akan kita ambil, gitu ya. Sekali lagi untuk EVA itu untuk tingkat kekokohan dan konfirmatori untuk konsisten. Harus uji, ya harus uji. Antara bedanya apa dua ini? Ini memang belum kita bicarakan ya. Jam ini. Nah, kalau nggak salah ya, sedangkan item butir maksud saya itu nilainya dijumlahkan ya. Sedangkan jam itu enggak. Jam per butir itu dipakai untuk melihat tingkat itu loading faktornya. Loading faktor itu kira-kira ya seberapa besar kontribusi dia terhadap variabel itu gitulah kira-kira. Atau seberapa kuat gitu, atau seberapa besar relasinya kira-kira. Sehingga SEM ini lebih detail. Tapi untuk penelitian tentang psikologi yang terkait dengan akseptabilitas biasanya sampai sini, biasanya ya sampai sini. Kalaupun dianalisis pakai sini juga tidak salah. Nah, kalau pakai Lisrel itu bisa itu arahnya selalu ke sini.
defaultnya ya bisa ini, bisa dia bebas. Tergantung dari bagaimana awal kita memainkan Israel. Ya, nanti di akhir coba kita contoh aja sebentar. Kemudian dua-duanya harus memenuhi kriteria fit ya. Goodness of fit index kita harus penuhi. Jika ini ya, RMC ini ya, perhitungannya panjang RMC itu ya. Nah, tapi ini akan keluar sendiri nilainya. Ini kemudian taraf pendidikan 0,05 lebih besar bersama dengan chi-square-nya, empirisnya kurang dari 2 dB dan seterusnya. Itu pendapat ini ya. Tapi ya silakan aja nanti menurut pendapat yang lain juga bisa berbeda-beda. Ya, model dikatakan fit itu artinya bahwa memang struktur yang kita bangun itu yang sesuai dengan kondisi di lapangan, kira-kira begitu ya. Bagaimana kalau nggak fit ya? Kalau nggak fit nanti ada langkah-langkahnya. Ada modification indices, jadi antara masing-masing variabel itu harus digabung, macam-macam lah ya, dilepas ya, nanti itu tak uji lanjut ya, uji lanjut setelah ini. Nah, biasanya orang jarang kadang ini aja sok-sok diperhatikan, padahal ini penting. Kalau Anda dengan teman-teman PIP, ditanyakan, dikejar ini minimal 3 ini, yang lain ada banyak. Dikejar itu, mana RMC-nya? Kenapa kok dapat kurang lebih dari misalkan 0,08? Apa maknanya? Itu semuanya dikejar kalau orang-orang PIP. Tapi kalau yang uji akseptabilitas untuk sistem teknologi dia nggak sampai sana. Kemudian, nah yang kedua adalah difusi inovasi. Ya. Difusi inovasi. Nah, untuk difusi inovasi itu sebenarnya ada 2 ya. Sumber penentang inovasi atau perubahan. Jadi setiap sesuatu hal yang baru itu kan biasanya ada 2 hal yang berbeda. Jadi atau setiap fenomena yang ada di dunia, di alam ini kan ada 2 hal yang berbeda ya. Pasti bertolak belakang. Dan itu namanya dalam bahasa agama sunatullah. Sunatullah itu ada baik, ada buruk, ada kalau mbak ya cantik, kalau emas ya bagus, dan kalau enggak ya ada yang jelek ya, kalau emas ya juga ada yang jelek gitu ya. Ada bagus, ada jelek, ada cantik, ada jelek, kira-kira begitu ya. Dan semuanya berpasang-pasang ya, ada siang, ada malam dan sebagainya ya. Difusi inovasi juga begitu, ada sumber penentangnya, penentang perubahan itu, yaitu itu dari sisi individu ya. Misalkan informasinya tidak utuh, kebiasaan, rasa aman, faktor ekonomi. Ya. Silakan aja awal ini dibaca ya, difusi inovasi. Kan ini penting. Kenapa? Karena kita bisa menentukan variabel-variabel itu kan dari teori-teori tentang kalau misalkan difusi inovasi ya, kalau atau inovasi atau adopsi teknologi kan dari kayak gini-gini yang kita ambil. Nah, tokoh untuk difusi inovasi itu kalau Anda lihat Rogers ya, ROGERS itu saya nggak salah. Rogers bisa saja itu Rogers ya. Itu bukan pertama. Beliau yang banyak melakukan kajian, penelitian atau tulisan tentang difusi inovasi. Coba di-search aja itu di googling ya. Itu dari organisasi. Nah, itu misalkan kehilangan fasilitas, penyakit strukturalis, nah, artinya kalau ada perubahan, wah saya nggak dapat jabatan ini misalnya seperti ya. Ada yang kehilangan Pak, wah kalau saya nggak melakukan ini saya nggak dapat validasi dan sebagainya. Ini biasanya di perkantoran kan seperti itu ya. Kalau ada perubahan-perubahan ini karena pemahaman yang bersangkutan terbatas atau fanatisme kelompok. Wah kalau ini dirubah saya nggak dapat apa-apa ini karena itu bukan kelompok saya misalnya ya. Dan itu yang terjadi di tempat kita ya. Diubah, terancam kekuasaan. Ya itulah karena tadi saya sebutkan bahwa sebenarnya analisis dalam perspektif sistem teknologi itu yang dilihat kan psikologi manusianya ya. Karena kita bicaranya bukan bicara konten teknologi ya. Sekali lagi yang dibicarakan ini adalah bukan konten teknologi ya. Kalau konten teknologi jelas
Kalau mau mendesain IoT ya seperti itu, Anda harus bisa IoT, harus bisa kalau pakai Android ya harus bisa Blink ya. Kemudian kalau kendalinya outputnya pakai 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 apa itu namanya beban AC, Anda harus harus punya apa itu namanya apa yang biru-biru itu mas, biru kotak kecil, relay ya dan seterusnya ya. Yang sekali lagi yang dibicarakan kan apa manusianya ya, untuk sistem teknologi. Kemudian, nah ini hal yang penting bahwa difusi inovasi dilihat dari kultur organisasi ya, dan perubahan ya, seperti ini. Itu kalau nggak salah ini sih yang nulis ini si Rogers juga. Mungkin cari aja lah ya, cari aja. Nah model-model kayak gini ya Anda harus coba diratifikasi. Attitude to criticism itu kalau di tempat kami itu ini, kalau apa ya dan seterusnya ya, attitude to konflik itu kayak ini, misal ya, misal definisinya seperti ini kalau di tempat saya. Karena attitude to konflik antara tempat A dengan tempat B atau organisasi A dengan organisasi B itu berbeda-beda. Karena sesuai dengan karakteristik dasar manusia kan berbeda-beda. Sekali lagi induknya adalah psikologi measurement ya, pengukuran psikologi. Induknya ke sana sebenarnya. Nah ini yang Pak Rogers itu juga mengatakan bahwa sesungguhnya di dalam inovasi itu ya step-stepnya seperti ini. Ya, step-stepnya ada 3 besar, antisipasi, proses, dan konsekuen. Atau kalau dalam bahasa teori sistem itu ya input, proses, output, itulah kira-kira begitu ya dalam teori sistem. Nah, nah di sini ya silakan dibaca. Keputusannya seperti apa, baru konfirmasi, baru di sini nanti akan lihat bahwa dia akan terus atau tidak, dia akan menerima atau mengadopsi atau menolak. Ya, semuanya kan ada hal yang bisa kita putuskan di dalam inovasi. Misalkan Anda membuat sesuatu gitu ya, atau di tempat Anda ada sesuatu yang mungkin perlu diperjelas bahwa apakah sistem teknologi yang ada itu ditolak atau diterima oleh organisasi itu misal. Nah, Anda harus bisa mendeskripsikan dengan jelas. Kemudian, nah difusi inovasi dilihat dari pengukuran budaya ya, pengukuran budaya itu paling setidak-tidaknya ada ini, yang dilihat mungkin yang lain juga ada ya, yang terkait dengan inovasi dan restructuring, attention to detail ya, orientasi dampak, ada orientasi masyarakat dan seterusnya ya. Penelitian yang terkait dengan misal adopsi teknologi ya, atau inovasi apa. Silakan aja buku-buku psikologi ini banyak membantu di dalam untuk apa difusi inovasi. Nah, sudah. Nah, yang ketiga ini yang terkait dengan belum saya share ya. Ini HOT ya, HOT evaluasi. Oke, nanti aja. Nah, ini saya kembali lagi ke akseptabilitas ya. Beberapa review tahun 17 ya. Review of time adoption model ya. Coba lihat. Coba dia juga cerita begitu. Yang pertama-tama dia dari literatur review itu yang pertama ya TRA itu. Ya, tadi yang Fishben tadi ya ini Fishben ya, Fishben dan Asgen pertama kali kembangkan itu ya. Tadi coba sorotannya tadi awal TRA kemudian TPB itu ada urut-urutan ya. Kemudian gambarnya seperti apa nanti masing-masing bisa lihat ya. Model adopsi itu apa saja ya dan seterusnya ini. Kemudian ada
TIB, dari interpersonal behavior, ya. Semuanya dapat digambarkan, ya, dapat digambarkan. Kemudian ada TAM, ya, TAM, TAM yang tadi yang kita gambarkan itu, ya. Kemudian ETAM, extension of TAM, baca ini. Kemudian ada IM, ya, Barrier Model, IM. Ada SCT, Social Cognitive Theory. Kayak apa Social Cognitive? Ya, cari aja itu di banyak jurnal, ya. Ya kalau Anda menggunakan SCT untuk misalkan akseptabilitas sistem tertentu, gitu ya. Baca banyak teori-teori tentang dan distribusi inovasi, ya. Tadi yang Rogers tadi, distribusi inovasi. Kemudian apalagi PCIP, ya. PCIP. Kemudian ada MM, motivational model, ada UNG, ya, usage and gratification theory. Ya, silakan aja nanti di explore, ya. Yang saya tunjukkan tadi kan sedikit sekali. Model of MCU, MCU, ya. Kemudian kita out, ya. Unified theory of perception. Tahu, ya, CU tahu, ya, dan seterusnya. Ya. Kira-kira begitu. Kemudian yang evaluasi, belum saya share ya evaluasi, ya. Saya share dulu. Yang evaluasi tak share belum? Belum itu ya? Belum, Pak. Belum. Sebentar, tak golek dulu. Ya. Bukan. Sebentar, sabar sebentar. Enggak ada pun saya. Sebentar ya. Tak golek. Oke, Pak. Sabar dulu. Oke. Ada itu yang HOT fit model. Yang evaluasi itu. Mana ya? Tadi saya lupa gitu ya. Oh, saya di grup ya, grup yang satunya ya, yang kelas satunya. Sebentar, saya tanya dulu. Carinya di sebentar ya. Bukan.
nggak ketemu ya. Yang fit model nggak ketemu. Nggak ketemu, mohon maaf. Nanti kalau ketemu saya share. Hotfit model di sana ada ya. Itu di download sini ya tempat saya. Hotfit model. Satu jurnal hotfit model. Oh bukan. Ya udah, nanti kalau ketemu saya share. Nah, kira-kira itu ya. Itu 3 hal itu ya. Nanti silakan aja kalau mau mempelajari lebih lanjut. Sekali lagi, itu teori-teori dasar landasan untuk aplikasi aplikasi data analisis ya. Kemudian yang selanjutnya diunggah. Sudah coba Pak pakai Lisrel itu. Pakai Ada Lisrel. yang pakai Smart PLS juga. Oke, sudah. Oke ya. Terima kasih kalau sudah mencoba. Coba ini saya tak mencoba ya, yang sudah memang kami coba itu buat saya. Tak buka itu. Ya, ini ya. Kebetulan ini datanya data 6 variabel. Saya buka file import data all file. Di all file. Ya, data 6P. 6 variabel ya. 6 variabel. Oke, nah, waduh, lupa belum diganti. Nanti tolong diingatkan ya, kalau X1, X2 kayak gini, A, B, C, misal aja ya, atau terserah namanya apa ya. Ini datanya ini, kemudian coba kita definisikan variabelnya. Jadi variabelnya itu semuanya bukan, ini nama variabel ya yang saya klik ini ya, tolong nanti diganti aja atribut. Variabel type-nya itu yang continuous ya, oke. Kemudian data sudah yang ini statistik output option yang kita lihat yang korelasi aja ya. Ya kita oke. Nah ini hasilnya untuk betul tanggal sekian kan 16 Maret ya jam 16.40. Ini ya deskriptifnya ini termasuk korelasi tadi yang saya minta itu korelasi. Ini kan korelasi ya. Ini korelasinya kan ya, variabelnya kan ya tadi ya. Tapi dan simbolnya belum kita pakai, tapi nggak masalah ya. Ini korelasi. Kemudian setelah itu kita lihat diagram ya oke. Ya. Kemudian setup variabel kita ambil yang DSF ini. Oke. Ya ini tuh 234 ya oke ya.
Oke, nah ini. Taruhlah tadi yang ABCD-nya ini tadi ya. Kalau misalkan yang taruhlah misalkan yang mana yang variabel mulai dari atas saja lah ya. Saya hapus. Ya, ini variabel apa eksogen ya, ini endogen. Misalkan endogen kita cross. Kita besarkan aja. Ini 47 itu yang ini. Tuh, salah. Ya. Misal relasinya kayak gini, misal aja ya. Saya acak aja. Misalkan ini ke sini ya, sini, sini. Misalkan relasinya seperti itu. Ini variabel eksogen 2 ini ya. Sini ya. Misal aja ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini ya. Ini ke sini, misalkan ini sebagai ending, ini ke sini, terus ini ke sini, misal aja ya. Ya, semuanya akan terhubung. Misalkan hipotesisnya seperti ini, ada berapa 1, 2, 3, dihitung aja lah ya. Ini. Nah, setelah selesai, baru kita output selection, korelasi, kita aja nanti kita lihat hasil. Ini kemudian cetak with Israel simpan ya. Ini run Israel. Ya ini sekali lagi tadi kriteria fitnya kan ini toh tadi ya, sebenarnya berapa, degree of freedom gimana, RMC-nya berapa tadi ya. Ini kalau di sini Pak ya. Enggak mau. Atur misalnya. Kita fotokan ya. Misalnya. Coba cermati, ini kan masing-masing ada relasinya Pak ya. Halo? Iya Pak. Iya Pak. Nah, ini misalkan Anda menganggap ini selesai ya selesai ya. Nah, kalau misalkan seperti kemarin saya bilang kita ingin mengoptimalkan relasi ini dengan relasi yang saling bertolak belakang kita lepas dulu. Berarti ya kita lepas ya. Lepas. Yang ini tetap disimpan yang tadi itu ya. Disimpan. Hasilnya jangan dihilangkan ya. Silakan mau plan free atau plan JS terserah. Sudah nggak ada ya negatif ya? Nggak ada? Udah habis Pak. Habis ya. Nah langsung run Israel. Nah beda lagi. Ya. Nilainya kan beda tadi ya. Udah ini dianalisis selesai lulus ya. Ya kan begitu. Datanya kan tadi sudah ada. Nah ini Anda cari ini relasi-relasinya. Dampak langsung, dampak tidak langsung ya. Kemudian errornya dan seterusnya. Ini ada errornya masing-masing. Udah tinggal ambil selesai. Oke. Adanya Pak Gini tak kemarin? Iya Pak. Ya. J. Ya udah selesai gitu. Siapa yang belum mencoba salah satu baik Israel maupun Smart PLS?
Saya sudah nyoba Smart PLS tapi yang Lisrel belum. Baru melihat teman-teman yang mengerjakan, Pak. Ya, Iya, dicoba. sama. Saya aja yang PLS. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Cuman ya itu tadi, kalau Smart PLS, kalau path analisis, mungkin Anda harus berubah, ya, berubah default. Karena default pertama yang keluar kan variabel dan butir, ya enggak? Dan butirnya kan keluar, ya kan? Iya. Kan butirnya ada 5 langsung keluar 5. Variabel A ya A langsung dilingkupi oleh 5 butir. Padahal kalau analisis itu analisis SEM, ya beda lagi. Kalau pakai PLS itu kan ketika kita calculate itu kan defaultnya 300 kayak semacam iterasi, terus nanti muncul kayak hasilnya itu berarti itu hasil dari SIM berarti ya? Atau gimana? Soalnya saya mencoba memahami terlalu banyak yang muncul gitu. Ya, Cuman jadi yang jelas basis dari, kalau saya cermati dari diagramnya loh ya, diagram dasarnya itu kalau Smart PLS orientasinya langsung ke SEM, ya, SEM. Baik, jadi seperti tadi saya katakan, perbedaan pokok antara path analisis dengan SEM itu kan salah satunya kalau kita analisis pakai path itu hanya variabelnya, ya variabelnya. Tapi kalau Smart PLS itu sudah sampai butirnya, ya, butir itu yang pertanyaan atau pernyataan itu loh, ya. Oke, kemudian untuk data 400 ada pertanyaan lagi? Dicoba loh ya itu ya. Nanti tugasnya itu loh nanti. Tugasnya itu nanti. Izin bertanya, Pak. Ya, boleh. Ya, untuk yang tadi Bapak coba itu Lisrelnya pakai yang versi berapa nggih, Pak? 88 nggih. Iya, 88. Oh, ini saya coba untuk import yang data tadi kok belum Saya berhasil. 88. Saya coba lagi. Saya juga ini pakai 88. Ya. Tidak berhasil. Ya. File datanya, Mas. Ya. Convert ke extension DAT kalau nggak salah. Itu kalau SPSS kan ekstensinya CSV. Ya. Nah, itu dikonvert ke DAT. Oh. .dat. Nah, bisa itu. CSS .dat diambil kan ketemu. Nah, coba-coba lah. Itu mintanya apa dituruti aja. Dibuka dulu pakai SPSS gitu nggih, Pak? Iya. Oh, sekarang coba saya tak buka data 400 ya sebagai kalau yang ini tugas harus kerjakan, ini wajib itu ya. Kalau yang data 400 bentar ya. Data 400 gitu. Di sudah ada tuh di share. Sampun, Pak. Udah ya. Sampun ada. Ya, saya naruhnya yang bingung. Oh ini. Ya. Dulu, saya share dulu. Bentar ya. Kalau ada pertanyaan, dulu ya, langsung aja. Oke, Pak. Siap. Keluar itu saya. Bentar. Lama. Oke. Ya. Ini ya. Halo. Iya, Pak. Halo. Iya. Nah, datanya kan ini ya. Data nggak tahu pokoknya kita ke lapangan variabelnya ada berapa itu ya? Ada 5 ya. Ya.
variabel yang A, Ya, ada butirnya 5 ada 1, 2, dengan 4 3, indikator. 4 ya. B-nya Ada ada yang 1, 2, 3 B-nya. A4, B3, C-nya 1, 2, 3 ya. Kemudian D-nya 1, 2, 3. E-nya 1, 2, 3, 4. Ya, 4 ya. Oke, siap. Nah, ini data ini kan pilih isian dari responden. Respondennya 1 sampai 400 kalau nggak salah. Ya, 400 ya. 1 sampai 400. Kemudian kalau Anda analisis pakai Smart PLS, ini masuk semua itu ya. Tapi kalau Anda pakai PET, jadi kalau pakai PET, A1, A2, A3, A4 itu kan satu variabel. Ya enggak? Ini dijumlahkan. Ya. Dijumlahkan ya. Dijumlahkan. Jadi yang dianalisis cuma A gitu saja. Penjumlahan dari itu 2, 3, 4. Jadi Anda jumlahkan. Kalau sulit ya pindah aja ke Excel ya. Itu 1 sampai 400 ketemu kan ya. Untuk A 1 sampai 400. B juga gitu. B1 tambah B2 tambah B3. B 1 sampai 400. C juga gitu. D juga gitu. E juga gitu. Nah baru nanti di save as ke di sini kan ada tuh kalau save as. Nah ini kan, nah ini loh ya, ini loh. Extension ini kan bisa Anda pilih ya. Ya enggak? Oke, Pak. Ada yang DAT, ada yang apa itu? Itu tadi maksudnya di convert ke DAT atau di TA? Oh, yang Save DAT. as aja. Save as ke DAT. DAT ini. DAT itu ada ya. SAV kalau standarnya bukan standar. Kalau SPSS kan SAV-nya SAV ya. Ya itu ini loh. Ya, data SAV. Silakan aja di situ nanti. Ya, seperti itu. Itu nanti kita membuat kayak kalau di Listrel atau PLS itu kan ada modelnya itu ya, Dok. Jadi Ya. kayak misalkan itu ada 5 variabel Ya. A, B, C, D, E. Nah, kemudian ada A1, 2, 3, 4. Berarti kayak istilahnya ketika kita gambar ada katakanlah ada lingkarannya itu 5, per lingkaran itu ada indikator, itu kan kayak indikator gitu ya, Dok, kalau yang 1, 2, 3, 4 itu. Oke, jadi begini. Tadi yang kehapus. Whiteboard. Jadi begini, kasusnya itu kan ada 5 variabel ya. Nah, Anda nanti silakan aja buat relasi, ya buat relasi terserah sama mau Anda ya, terserah Anda. Karena ada 5 toh, ya enggak? Ya, ada 5 toh. Iya, Pak. Iya. Misal, seperti ini saya gerak-gerak landasan. Berarti untuk data 400 itu relasinya kita yang menentukan sendiri. Iya, ya kan tentukan aja. Ya, tentukan ini A, B, C, D. Anda mau ke sini, ke sana, terserah. Yang penting harus ada variabel eksogen. Ya. Iya, Pak. Oke. Yang penting harus ada variabel eksogen, harus ada variabel endogen. Jelas itu. Misalkan A. Ya. Berarti dalam kasus tugas ini kita bebas merelasikan ya. Bebas. Nah, makanya karena kan kalau yang tadi kan kalau biasa apa yang kemarin kan harus berdasar ya kalau yang nyatanya gitu. Ya, ya. Bebas itu artinya gini. Tadi kan kita teori akseptabilitas tadi kan misalkan Anda pakai itu saya relasikan persis seperti di teorinya Davis misalnya gitu ya. Ini dia alasan sana kemari ya silakan aja nggak apa-apa. Kalau perlu Anda tambahin juga boleh-boleh aja. Tapi resikonya kalau ditambahin kan Anda harus buat data ya. Oke ya, paham ya tugasnya ya? Paham? Jadi yang pertama Coba dulu, Dok. Nanti. Jadi tugasnya
Berarti targetnya membuat hasil PET analisis seperti yang dicontohkan tadi ya Pak? Ya, jadi siapkan relasi antar variabel ya. Siapkan dulu relasinya. Oh, ini bebas ya, siapkan. Kemudian yang kedua, sesuaikan antara data dengan jumlah variabel. Jadi kalau variabel 5 ya datanya ya harus 5 ya. Kalau tadi 5 tuh ABCDE ya variabelnya 5. Kalau mau 6 ya 6 boleh silakan sesuaikan pokoknya. Ya, kalau ini sudah ya baru itu di analisis. Ya itu gampang kok itu. Ya, hasilnya interpretasikan. Yang keempat interpretasi. Interpretasi gini ya tulisannya. Ya itu paham ya? Tanya dok, Ya. berarti ini untuk interpretasinya itu mirip dengan yang kalau pekan kemarin itu kan ada kasus yang kemarin kita suruh coba yang ada kemampuan TIK, kemampuan profesionalitas, kemudian kemampuan mengajar yang X1 sampai X4 dan ada 1Y, itu mirip yang itu kemarin ya? Yes, mirip itu. Ya, mirip itu. Atau kalau Anda mau yang ini tadi juga silakan boleh-boleh aja. Ini ya yang ya. Kali yang yang ini ya. Halo? Ya Pak. Yang ini. Misalkan Anda milih, oh ini 2, 3, 4, 5, 6, ini 6. Kurang 1 tambah 1. Misal aja ya. Misal aja Anda, saya tak niru ini aja Pak. Yang dilakukan oleh Pak Davis. Atau mungkin saya niru ini Pak. Kerangka kerja Pak Davis yang pertama. Ya, silakan aja ya. Ya, silakan. Mau yang mana saja silakan ya. Oke ya. Halo? Iya Pak, insya Allah Pak. Ya, Pak. Ya udah, itu. Yang masih belum oke? Oh, izin tanya Pak. Ya boleh. Tadi kan dari masing-masing variabel itu, misalkan A itu kan ada 4, berarti dijadikan 1 dulu ya Pak? Iya, jumlah. Tadi kan ada anu toh, A 1, 2, 3, 4 ya. B 1, 2, 3 tadi saya lupa ya. Lihat lagi ya. Iya Pak, matur nuwun. Ya. Tapi kalau Sam enggak, kalau Sam ya apa adanya itu langsung dianalisis. Makanya kalau Sam itu dia bukan lebih teliti ya. Dia bisa menunjukkan bahwa pembangun dari variabel itu tingkat kontribusinya atau loading faktornya itu kelihatan atau dapat dihitung. Anda nggak ikut hitung kok, yang hitung kan si softwarenya Israel sama Smart PLS ya. Yang penting pemahamannya itu yang pokok. Nanti hasil analisisnya itu hasil kalkulasi dari Clistrel atau Smart PLS itu gitu. Iya, maksudnya nggak untuk saat ini belum sampai nanti itu masuknya misalkan 0,2 gimana 0 atau 0,7 seperti apa gitu. Ya makanya itu interpretasinya terserah. Kalau seperti itu, misalkan Anda dapatkan kan tadi relasinya, hasil akhir sudah didapatkan relasinya beserta dampak langsung dan tidak langsungnya kan ada semua tuh angka-angkanya itu yang row dari variabel kiri ke variabel kanan ya, dari variabel eksogen ke variabel endogen ke eksogen ya, masih ingat ya, row-nya kan sudah ketemu semua itu ya. Nah, baru Anda analisis ini dampak langsung, dampak tidak langsung kan bisa Anda kata-katain sesuai dengan definisi awal ketika jenengan semuanya itu mendeskripsikan bahwa A itu ini variabel ini, B itu, C itu nah ini misal gitu dan seterusnya. Ini ibaratnya gini, Anda ke lapangan itu sudah siap dengan instrumen,
dan research framework. Research framework itu kan usulan model itu ya. Usulan model Anda oke, siap, teorinya sudah matang, Anda sudah uji exploratory factor analysis, sudah diuji reliabilitasnya, validitas konstrak, validitas isi, semuanya sudah terpenuhi. Nah, tinggal analisis itu. Sehingga pra-analisisnya juga penting. Tadi yang saya sebut, kalau perlu Anda uji ya silakan kita diuji sekalian. Reliabilitasnya kayak apa, validitasnya kayak apa, validitas isi ya. Dianggap itu validitas isi misal ya. Validitas konstrak kayak apa, kalau itu memang harus dicari ya. Kemudian bagaimana kekokohan teori yang Anda bangun itu, benar enggak itu, benar enggak butir pertanyaan atau pernyataan itu sebagai pembangun dari variabel itu semuanya harus diuji ya, harus diuji. Jadi uji-ujinya banyak ya, uji-ujinya banyak. Tapi walaupun banyak kan hanya berapa menit saja sudah selesai. Jadi yang perlu hati-hati di dalam penggunaan ini ya itu adalah interpretasinya ya, interpretasinya itu hati-hati dan nggak boleh salah ya, nggak boleh salah. Itu ya. Bisa tuh ya? Bisa. Izin bertanya Pak. Boleh silakan. Oke, ini kan setelah saya buka untuk datanya itu kan A1 sampai A4. Kemudian ini ada B1 hanya sampai B3 ini Pak. Betul. Terus C1 terus sampai C3. Terus yang E itu juga sama 4 sama yang A. Berarti itu tetap sama ya Pak ya? Artinya yang penting A itu dijumlahkan semua, yang B itu ada 3 itu dijumlahkan semua. Oke. Oh, oke. Ya. Baik Pak. Ya. Memang banyak pendapat sih, apakah dijumlahkan semua atau saya ikut yang gampang aja. Yang gampang itu beberapa ahli jumlahkan aja tidak apa-apa ya. Berarti ya sudah. Berarti kalau dijumlahkan kan kita tidak pernah mengurangi jawaban dari responden. Misalkan responden pertanyaan A1 itu jawab 4 misalnya ya, 4. Pertanyaan 2 A2 jawab 3 misalnya. Berarti kan 4 tambah 3 tambah 4 tambah berapa gitu ya. Udah hasilnya. Jadi Anda nggak usah melihat ada angkanya kok koma-koma itu. Itu apa mungkin itu tidak? Ya sudah, Anda nggak usah lihat itu lah. Terus pokoknya Anda punya data itu ya. Gitu ya. Atau mungkin ada yang mengatakan, oh itu ratanya yang diambil ya silakan aja, nggak apa-apa. Ya, monggo saja. Ya. Yang penting saya yakin apapun jalannya yang ditempuh, polanya pasti sama. Ya. Kalau satu ditambahkan, semua ditambahkan. Kalau satu diratakan, semua diratakan. Kan gitu. Akhirnya kan sama toh. Ya. Pola datanya kan sama. Ya, coba aja nanti sekalian eksperimen ya. Saya juga belum coba kalau yang ini. Data yang ada itu dicari standar deviasi. Ya. Cari itu standar deviasi. Antara misalkan ditambah dengan dibagi atau dirata, terserah lah, pokoknya dicari. Logikanya kan angkanya tidak berbeda jauh dengan, karena kan dia sesungguhnya kan kalau yang reliabilitas itu kan dia dikorelasikan dengan total, ya, di butir dikorelasikan dengan total, biasanya gitu, secara statistik. Oke ya, paham ya tugasnya ya? Oke, nggak ada pertanyaan? Udah selesai berarti. Tolong itu nanti besok disiapkan. Jadi tugasnya gini, kalau presentasi kan lama, masing-masing ada 22 orang ya di sini. 2 yang nggak masuk, siapa yang nggak masuk? 2 yang nggak masuk. Berdasarkan di WA itu 22 maaf. Nanti hasil yang Anda, bukan hasil, proses yang Anda kerjakan itu ya, tolong nanti ada presentasi ya, presentasi sendiri pakai Google Meet atau pakai apa terserah, pakai Zoom juga boleh ya. Itu Anda presentasi, Anda rekam ya, link hasil di-download dulu ya sampai Anda bisa memutar. Kemudian linknya itu kami diunggah di
Google Drive masing-masing. Ya. Jadi Anda nggak usah kirim ke Google Drive itu, ya, buat tempat saya. Ya. Jadi linknya saja kirim ke saya sehingga ketika saya buka, oh ada apa? Ya. Untuk link presentasi ya. Kalau usah lama-lama 10-15 menit. Nah, kalau semuanya presentasi 10-15 menit, waktunya berapa lama, berapa hari? Ya, nggak selesai nanti. Itu aja nanti saya lihat. Ya, itu ya. Oke ya. Jadi apa tugasnya? 1, mengerjakan itu, ya, termasuk interpretasinya, dibuat laporan ya, laporan. Kemudian 2, presentasikan, ya. Tentunya presentasi kan kita nggak asal presentasi, berdasarkan apa yang Anda kerjakan itu, ya. Nggak mungkin presentasi duluan baru dikerjakan, pasti kerjakan duluan baru presentasi, ya. Oke ya. Ya kalau ada apa-apa nanti kita komunikasi di WA. Ada yang perlu ditanyakan? Izin bertanya Pak, Boleh silakan. Untuk presentasi itu maksudnya presentasi mengerjakannya atau presentasi terkait hasilnya Pak? Hasilnya Mas. Hasilnya, prosesnya tak kira gampang kok itu. Ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Misalkan gini ya, Anda tentukan variabel A, variabelnya ada 5 misal ya, atau 6 terserah lah. Pokoknya yang penting datanya ada. Ini apa? Asumsinya bahwa A itu variabel ini, B itu variabel itu, C variabel ini. Usulan model yang diusulkan seperti ini. Dasarnya ini misalnya gitu ya. Dan dilakukan analisis. Hasilnya ada tunjukkan. Maknanya ini. Ya. Interpretasi hasilnya ini paling 10 menit selesai ya. Kalau 10 menit. Oke. Tapi dikasih nama itu. Dikasih nama. Mohon maaf ya, jadi bisa tuh ngedit video. Bisa ya? Insyaallah bisa, Pak. Jadi apa? Jadi presentasinya itu depannya ditambahi nama Anda ya. Oke. Cukup tugasnya, oke ya. Jadi part analisis kita sudahi. Ya, dengan mulai dari teori, 3 kali tatap muka ya, teori sampai aplikasi. Besok kita lihat yang SEM ya, kita lihat yang SEM. Sama itu SEM tidak akan saya tugaskan ya. Atau kalau Anda mau tugas tambahan, ya boleh silakan. Sama sebenarnya. Atau besok kita bahas juga boleh, enggak apa-apa. Oke. Ada pertanyaan? Cukup? Cukup ya? Pak. Ya, kalau cukup ya kita sini aja. Bisa anggap oke. Semisal tanya via WA boleh nggak Pak? Oh boleh. Gitu Pak. WA tujuannya untuk komunikasi ya. WA itu untuk komunikasi. Siap Pak. Nggak apa-apa pokoknya. Ya, saling nggak usah terlalu formal, kaku. Ya hanya isinya memang, ya Pak, baik Pak, terima kasih. Ya Pak, baik, terima kasih. Hanya itu aja, nggak ada yang lain. Ya gitu ya. Oke. Oke, cukup. Ya, cukup foto dhisik. Ayo, yang belum keluar. Kecuali mbak-mbak. Kalau mbak-mbak ya monggo. Nanti kan mbak-mbak upacaranya agak panjang. Biasanya. Yang mas-mas ini loh. Yang merasa mas-mas. Ya, kalau mbak, saya masih bisa mentolerir. Kalau mbak itu biasanya upacaranya panjang. Ya, harus pakai ini, pakai itu. Ya, kita foto ya. 3, 2, 1. Terima kasih. Terima kasih atas kehadirannya. Dan Pak Teles ya. Itu dulu ya. Itu word dulu. Sebentar, tak buka word. Nama, masalahnya saya membuka double. Ya, saya kira itu.
Kalau nggak ada saya tutup ya. Iya, Pak. Mari kita akhiri pertemuan kita pada sore hari ini dengan baca alhamdulillah bagi yang Islam, bagi yang beragama selain Islam, sesuai dengan keyakinan masing-masing. Alhamdulillah, amin. Terima kasih. Sukses selalu. Jaga protokol kesehatan, sehat selalu ya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ya. Terima Oke, Bapak. kasih. Terima kasih.